Pemirsa, intens investigasi, babak baru mewarnai kisah cinta yang berujung kehamilan di luar nikah artis Erika Carlina, pasca pengakuan kontroversial terkait kehamilan di luar nikahnya, serta ancaman yang diduga dilontarkan oleh DJ Panda selaku ayah dari bayi yang kini ada dalam rahimnya. Erika Carlina akhirnya membawa kasus pengancaman itu ke ranah hukum. Kamis malam kemarin, Erika terlihat mendatangi Polda Metro Jaya tanpa didampingi kuasa hukum maupun sang kekasih, DJ Bravi. Kedatangan artis yang acap dijuluki Ratu Pesta itu untuk menindaklanjuti laporan yang sudah lebih dulu dibuatnya terhadap DJ Panda. Untuk memperkuat laporannya, Erika Carlina menyerahkan barang bukti berupa rekaman layar dari grup-grup media sosial, serta rekaman percakapan di grup salah satu media sosial. Benarkah DJ Panda terancam hukuman berat atas laporan Erika Carlina? Apa alasan Erika Carlina laporkan DJ Panda terkait pengancaman terhadap dirinya? Seperti apa pula aksi DJ Panda saat minta maaf kepada DJ Bravi usai dipolisikan Erika Carlina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan laporan polisi yang telah dibuat oleh Erika Carlina dengan terlapor berinisial GSS. Laporan terkait dugaan pemaksaan dengan ancaman kekerasan, penyebaran informasi yang menghasut kebencian, serta pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Peristiwa dilaporkan terjadi pada 21 Juni 2025 dan laporan resmi dibuat pada 19 Juli 2025. Terkait kronologis peristiwa, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan, korban mengetahui dari saksi atas nama inisial B, yang mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor pribadi. Pesan berisi ancaman yang akan menghancurkan karir korban. Tidak hanya itu, terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS. Seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian kepada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Dilaporkan, kalau kejadiannya dilaporkan tanggal 21 Juni 2025, namun melaporkan kejadian tersebut untuk membuat laporan polisi pada tanggal 19 Juli 2025. Untuk terduga terlapor inisial GSS, inisial GSS kemudian barang bukti yang dihadirkan oleh saudari ECBS ialah beberapa
alat bukti atau barang bukti digital, ya. Yang berupa rekaman layar dari grup salah satu media sosial, kemudian rekaman percakapan di grup salah satu media sosial. Untuk uraian singkat yang dilaporkan oleh korban, di mana pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Masih menurut keterangan AKBP Reonald Simanjuntak, terlapor juga menyebut pelapor sebagai seorang psikopat sehingga membuat pelapor merasa dirugikan dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa perkembangan penanganan kasus ini dan pasal-pasal apa saja yang disangkakan serta berapa ancaman hukumannya? Terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik. Pasal yang diterapkan, yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335, dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Terkait laporan Erika Karlina ke polisi, Denny Sumargo menilai hal itu menjadi hak sepenuhnya dari seorang Erika sebagai pihak yang mengalami peristiwa ini. Apalagi jika Erika juga meyakini jika langkah hukum akan bermuara pada penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, baik dirinya maupun DJ Panda selaku terlapor. Lantas apa kata Denny Sumargo terkait ketegaran Erika yang seorang diri melaporkan kasus ini ke polisi? Dan seperti apa pula sindiran menohok Denny Sumargo untuk DJ Panda? Saya nggak bisa terlalu banyak berpendapat. Kalau tanya pendapat subjektif saya sih, saya pasti pengennya semua orang itu berakhir dengan damai ya. Tapi kan itu kan tidak fair ya, karena saya kan tidak merasakan apa yang dirasakan Erika dan kemudian apa yang dialami gitu loh. Jadi menurut aku ya biarkan apa yang harus terjadi dan biarkan apa yang Erika ingin capai itu dia jalani dulu sih. Karena kan semuanya nanti akan berujung ke satu muara gitu. Karena ini kan permasalahan dua belah pihak kan. Kasihan yang ngelihat kemarin dia ke Polda sendirian sih, gue kasihan sih. Kalau ditanya langkah yang tepat saya nggak tahu. Karena itu harus dilihat dari sisi hukum. Dan menurut gue pandangan hukumnya pun akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan gue sebagai Denny Sumargo lah ya, menurut gue ketika Erika merasa dia perlu melakukan hal itu, ya lakukan.
Tapi ingat semua ada konsekuensi panjang gitu kan. Dan gue yakin Erika pasti udah mikirin itu semua sih. Hubungi WA, bukan untuk ngundang beliau sih, karena waktu itu gue udah lihat kan di tempatnya Om Ded, gue pikir udah cukup. Dan orang meminta gue mengundang, gue udah jawab juga. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengundang, dan gue pikir yang dibutuhkan sekarang adalah fokus sama kehamilannya. Jadi support aja, gue WA. Beliau tuh waktu kemarin itu datang dari Kediri, ngubungin saya lewat salah satu kenalan saya. Dia ngubungin saya, dia minta waktu, pengen ketemu. Kemudian saya akhirnya teleponan. Saya tanya, butuh apa? Saya butuh dikasih kesempatan. Nggak ada yang kasih kesempatan saya, katanya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengakui apa yang saya lakukan dan kesempatan untuk memberitahu kepada semua pihak saya mau menyelesaikan. Bagaimana seorang yang melakukan kesalahan bersikap gentle menyelesaikan apa yang menjadi awal mulanya. Supaya itu jadi pembelajaran semua laki-laki bahwa laki-laki itu yang dilihat bukan hanya ganteng, keren, cakep, cool, banyak duit yang selama ini laki-laki flexingkan kan. Tapi yang kita lihat yang harus diflexingkan adalah tanggung jawab. Semua orang bisa bikin salah. Maka itu tanggung jawab adalah value yang paling utama yang dilihat dari laki-laki. Ditemui di lokasi berbeda, DJ Bravi mengakui jika DJ Panda memang sudah meminta maaf kepadanya dan ia pun telah memaafkan. Tapi terlepas dari itu, DJ Bravi menegaskan jika yang terpenting baginya sekarang adalah menjaga kesehatan Erika Karlina dan bayinya hingga lahir nanti. Sementara terkait pengakuan DJ Panda yang mengaku depresi akibat masalah ini, DJ Bravi menilai hal itu wajar terjadi dan justru menjadi keanehan tersendiri jika yang bersangkutan tidak depresi menghadapi masalah sepelik ini. Udah, santai. Ya, pokoknya doain yang terbaik. Udah pihak sana udah minta maaf, semua udah maafin juga, udah clear semuanya. Yang penting sekarang kesehatan Erika dan juga anaknya sampai lahiran kita jagain bareng-bareng dan doain bareng-bareng aja. Pastilah kalau nggak depresi justru aneh. Kalau tidak ada permintaan maaf emang. Udah. Pak Ando udah minta maaf. Kata minta maaf, tapi jawab-jawabnya udah pakai Tar lagi. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Seperti diketahui, Erika Karlina melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman yang membahayakan kandungannya. Usai diperiksa kepada awak media yang sudah menunggunya, Erika menyatakan jika dirinya melanjutkan proses hukum dengan membawa bukti dan saksi dari grup tempat ancaman terjadi yang berisi sekitar 500 orang. Jika awalnya ia memang sengaja memilih untuk merahasiakan kehamilannya, bahkan hingga usia kehamilannya kini mencapai 9 bulan. Namun, karena ancaman tersebut, ia merasa perlu melindungi janinnya melalui jalur hukum. Erika juga menyebut jika DJ Panda telah mengakui adanya pengancaman itu, namun klarifikasinya baru muncul setelah proses hukum ini dimulai. Cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Ini memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi
janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan, Kak? Satu orang aja Kak? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang aja. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Terkait perdamaian antara sang kekasih, DJ Bravi dengan DJ Panda, serta kemungkinan ia mencabut laporan polisinya terhadap DJ Panda, Erika memilih untuk menunggu proses hukum yang kini baru saja ia mulai. Erika pun menekankan pentingnya kehadiran DJ Panda di Polda Metro Jaya seiring proses hukum yang kini sudah berjalan. Lantas, apa saja bukti-bukti yang telah diserahkan Erika ke polisi untuk memperkuat dalil pengancaman yang dilaporkannya? Dan seperti apa pula dukungan yang diberikan sang kekasih, DJ Bravi, untuknya? Dari Bravi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Panda. Mbak Eri sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana Pak? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Pemeriksaan ya Mbak, klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Bravi semangatin aku terus sih. Sesaat lagi akan hadir aksi DJ Panda saat minta maaf kepada DJ Bravi usai dipolisikan Erika Karlina. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca Erika Karlina melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya, DJ Bravi terlihat sempat menelpon DJ Panda. Ya, DJ Bravi menyatakan ingin menyelesaikan masalah ini berdua dengan sejawatnya itu tanpa melibatkan nama Erika. DJ Bravi juga menyayangkan jika konflik ini sampai menyeret orang tua DJ Panda di TikTok, karena menurut DJ Bravi cukup DJ Panda saja yang menerima imbas dari apa yang sudah dilakukannya terhadap Erika, baik berupa sanksi sosial maupun di blacklist di beberapa event manggung. Dalam percakapan itu juga terdengar DJ Panda meminta maaf dengan suara bergetar, dan sebagai pengingat, DJ Bravi berharap agar ke depannya DJ Panda bisa belajar untuk lebih dewasa lagi dalam bersikap. Nah, setelah semuanya kita dari tadi ngobrol, poinnya adalah gue pingin masalah kita berdua minimal, gue dan lu di 2 objektif tadi, yang masalah lu di WhatsApp grup menghina Erika beramai-ramai itu, dan juga video memparodikan ibu hamil. Menurut gue mau menyelesaikan ini sama lu berdua. Tapi
Gua di sini berbicara atas nama Brevi, bukan atas nama Erika ya. Jadi balik lagi, kalau gua pengennya, menurut gua ini udah gone too far, udah sampai nyerang orang tua lu di TikTok, udah sampai ngata-ngatain bapak lu. Gua nggak suka itu juga jujur. Gua pengennya memang elunya kena ganjaran yang seimbang lah ya dengan apa yang lu lakukan. Kena sanksi sosialnya juga udah, kena cancel kerjaan juga udah. Menurut gua ini udah lebih dari cukup. Gue cuma pengen, gue cuma pengen lu kedepannya belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap. Terus juga mungkin lu tanamkan mindset di otak lu. Bahkan gue udah ngomong dari awal kita teleponan kan Panda. Bro, di nightlife yang penting attitude. Di nightlife tuh gini-gini kecil nightlife tuh. Tapi mungkin lu lupa omongan gue yang gue udah pernah ngomong pertama banget kali kita teleponan dan kenal. Pokoknya pengennya itu menyelesaikan gitu loh, pengennya menyelesaikan baik-baik. Iya, gue juga di sini kenapa niat gue telepon, gue pengen masalah gue berdua sama lu, gue pengennya selesai. Gue juga minimal orang-orang tahu dulu kita udah kelar masalahnya. Dan kalau untuk urusan lu sama Erika, silahkan chat sendiri, temui sendiri kalau dia mau. Dan proses hukum tidak bisa gue terlalu jauh ikut campur, karena jujur Erika udah menjalankan proses hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.